Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang menu-menu pada Microsoft Word. Kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Saya Milenia Anissa Putri dengan nomor pokok mahasiswa 19144600175, mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A519. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pembimbing Bapak Pugu Ardianto Iskandar MPD. Oke, yang pertama, di sini terdapat quick access button yang terdiri dari 3 tombol. Yang pertama ada save, yaitu untuk save dokumen yang telah kalian buat. Kemudian ada undo dan redo untuk membatalkan kesalahan pada halaman. Kemudian ada print preview untuk melihat tampilan dokumen yang akan dicetak. Kemudian ada new digunakan untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Kemudian tab menu yang terdiri dari home, insert, page layout, reference, review, dan view. Kemudian pada home sendiri terdapat paste, terdapat clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Itu namanya grup-grup ya teman-teman. Kemudian pada grup clipboard sendiri terdapat paste untuk menempelkan hasil copy, ada cut untuk memotong teks, ada copy untuk menggandakan teks, kemudian ada format printer digunakan untuk mengirim format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kemudian grup font terdapat menu font, yaitu untuk memilih jenis huruf. Kemudian ada font size untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian ada grow dan shrink, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Kemudian ada changes, yaitu untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian ada clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Kemudian setelah itu ada bold, yaitu untuk menebalkan teks terpilih. Ada italic untuk memiringkan teks terpilih. Kemudian ada underline, yaitu untuk memberikan garis bawah kepada teks. Ada strike through untuk memberikan tanda coret, dan subscript dan superscript, yaitu untuk mengetik karakter pemangkatan. Kemudian terdapat text effect, yaitu untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Kemudian ada text highlight color, itu untuk memberikan warna stabilo di belakang teks. Nah, setelah itu ada grup paragraf, yaitu ada bullets dan numbering, itu untuk memberikan tanda pada tiap paragraf yang terpilih. Kemudian terdapat decrease dan increase indent, yaitu untuk menggeser baris kedua ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada sort, yaitu untuk menyortir data. Nah, ini sort teman-teman. Untuk menyortir data ada show paragraph marks, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi. Ada align text left untuk mengatur teks rata kiri. Ada center untuk tengah, dan align text right untuk teks rata kanan. Ada justify, itu untuk teks rata kanan kiri. Ada line spacing, yaitu untuk mengatur jarak antar baris. Kemudian ada shading untuk mengatur warna teks, dan border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Kemudian ada group styles, yaitu ada heading style dan juga change style, yang ini terdiri ini untuk pilihan format penjudulan paragraf terpilih. Kemudian ada editing. Yang pertama ada find, yaitu untuk mencari kata tertentu dalam dokumen. Ada replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan. Kemudian ada select, yaitu digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu dokumen. Kemudian kita ke menu insert. Yang pertama menu insert, yaitu yang terdiri dari page, tables, dan slide, yaitu yang bisa kalian baca. Kemudian yang pertama page itu terdiri dari cover page, blank page, dan juga back dan juga page break, yaitu untuk mengedit halaman lembar kerja. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita pindah ke table, yaitu untuk membuat tabel. Seperti ini contohnya. Kemudian setelah itu kita ke illustration, yaitu untuk menyisipkan objek gambar grafik dan sebagainya. Ada picture,
yaitu untuk menyisipkan objek gambar, clip art untuk menyisipkan clip art, ada shape untuk menyisipkan objek shape, ada smart art untuk menyisipkan objek struktur organisasi, kemudian ada chart juga untuk menyisipkan objek grafik pada halaman. Kemudian kita next ke grup link ya teman-teman. Grup link ini digunakan sebagai penghubung baik dengan objek dokumen yang sama ataupun berbeda. Nah, terdiri dari hyperlink, ada bookmark, dan juga ada cross reference. Kemudian kita ke header dan footer. Ini untuk membuat teks pada bagian atas atau bawah lembar kerja itu diberikan teks ya teman-teman. Kemudian kita next ke grup teks, yaitu ada text box. Ya, di text box ada quick parts, ada word art, ada signature line, ada objek. Nah, text box sendiri memiliki menyisipkan kotak teks, quick parts untuk menyisipkan beberapa, word art untuk menyisipkan dekorasi, signature line untuk menyisipkan tanda tangan, ada objek untuk menyisipkan objek dalam suatu dokumen. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita next ke simbol. Kemudian kita next ke simbol, ya ini itu untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Ada equation untuk khusus matematika, pemrograman matematika, dan juga simbol yang biasa itu untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan next ke menu page layout. Page layout ini berfungsi untuk mengatur tata letak halaman pada suatu dokumen. Terdapat themes, ada page setup, dan lain-lain. Dari themes ini untuk memilih tema halaman yang termasuk warna pada halaman dan juga pada hurufnya teman-teman. Seperti itu. Terdapat themes, colors, fonts, dan juga efek. Kalau themes itu untuk memilih tema yang meliputi warna, halaman, dan lain-lain. Color untuk mengatur warna, fonts untuk mengatur tema huruf, dan efek juga untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang dipilih pada halaman tersebut. Kemudian kita pergi ke grup page setup, yaitu ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman teman-teman semuanya. Ya. Di situ ada margin, orientation, ada size, ada column. Itu semuanya untuk mengatur halaman lembar kerja kalian teman-teman. Nah, untuk break ini untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks teman-teman. Ya, terdapat itu hibernation juga untuk memisahkan suku kata. Kemudian kita ke page background. Page background ini digunakan menghiasi atau memberi efek pada latar halaman. Ada watermark untuk memberi efek air, ada page color untuk mengatur warna, ada page border untuk mengatur garis tepi halaman. Kemudian kita next ke grup paragraf. Paragraf ini untuk mengatur jarak dan batas antar paragraf. Ada indent dan juga spacing seperti itu. Kemudian kita ke arrange, yaitu ada position untuk mengatur posisi objek, ada wrap text untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya, ada bring forward untuk memposisikan suatu objek, ada send backward untuk mengirim objek terpilih, ada select pane yaitu untuk menampilkan panel navigasi objek, ada align untuk mengatur posisi objek, ada group untuk mengelompokkan beberapa objek, dan juga ada rotate untuk memutar dan membalikkan objek. Kemudian kita ke menu tab reference. Yang pertama ada table of content, ada group table of content, ada citation and bibliography, dan lain-lain seperti itu teman-teman, yang bisa teman-teman lihat semuanya. Yang pertama ada table of content. Ini ada table of content, ada add text, ada juga update table. Itu untuk tentang paragraf dan daftar isi itu. Kemudian ada footnotes, yaitu berfungsi untuk membuat catatan kaki teman-teman. Di sini ada insert footnote untuk menyisipkan catatan, ada
Ada juga insert endnote untuk menyisipkan catatan di akhir, ada next footnote untuk memantau footnote dan endnote, ada show notes untuk melihat lokasi footnote atau endnotes yang telah dibuat. Kemudian kita beralih ke grup citations dan juga bibliografi. Nah, ini digunakan untuk membuat kutipan dan bibliografi, teman-teman. Yang pertama ada insert citation, itu untuk menyisipkan kutipan. Kemudian ada manage search untuk mengelola seluruh kutipan, ada style untuk memilih bentuk bibliografi yang digunakan, ada bibliografi itu untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen yang aktif. Seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian loading, teman-teman. Kita tunggu. Nah, selanjutnya menu caption. Ini ada insert caption. Ini untuk memberikan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Kemudian ada insert table of features, yaitu untuk menyisipkan daftar isi bagian yang sudah disisipkan. Ada update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog. Ada cross reference untuk membuat referensi silang. Selanjutnya kita pergi ke grup index, yaitu untuk digunakan membuat daftar kata atau indeks, biasanya di akhir pada dokumen. Ada mark entry, yaitu untuk memasukkan baru dalam sebuah dokumen. Ada insert index untuk menyisipkan daftar kata indeks ke dalam dokumen. Ada update index untuk memperbarui daftar indeks terkini. Kita pergi ke table of authorized, digunakan untuk membuat daftar kutipan. Mark citation, yaitu untuk menandai kutipan. Ada insert table of authorized untuk membuat daftar kutipan. Kemudian ada update table, yaitu untuk memperbarui daftar kutipan. Ya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke tab mailing. Secara umum ini digunakan untuk membuat surat, ya, teman-teman. Di sini terdapat grup create, starts, mail merge, dan lain-lain. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kita ke grup create. Create ini digunakan untuk membuat amplop atau table, teman-teman. Pada bagian ini juga terdapat envelopes untuk membuat amplop. Ada label untuk membuat label juga. Seperti itu. Kemudian ke start mail merge. Ini terdapat start mail merge untuk membuat surat yang biasa atau berupa email. Ada select recipients untuk membuat dan memilih penerima surat. Ada edit recipient list untuk mengubah daftar penerima surat. Ya, itu. Kemudian kita pindah ke grup write dan insert fields. Yang pertama ada highlight. Itu highlight merge fields untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Ada address block untuk memasukkan alamat. Ada greeting line untuk menambah sapaan, insert merge field untuk menambah informasi, ada rules untuk memberikan garis dalam surat. Kemudian ada merge fields untuk membandingkan surat, dan update labels untuk memperbarui label surat. Seperti itu. Kemudian kita pergi ke preview result, yaitu digunakan untuk melihat hasil surat yang telah dibuat. Nah, itu terdapat preview result untuk melihat surat yang sudah selesai dibuat. Ada find recipients untuk menemukan orang yang akan menerima surat. Ada auto check for errors untuk mengecek apabila terjadi kesalahan, teman-teman. Kemudian kita ke menu finish, yaitu ada finish and merge, dan juga ada finish. Itu untuk menyelesaikan surat dan menggabungkannya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke menu review setelah ini. Ya, menu review. Review ini digunakan untuk menjaga kesalahan tata bahasa, teman-teman, pemberian komentar, serta penguncian data atau keamanan data. Di sini terdapat grup, ada proofing, language, comments, tracking, change, dan lain-lain. Bisa kalian lihat ya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke grup proofing. Yang pertama ada spelling dan grammar. Ini menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Ada thesaurus untuk mengecek ulang pembendaharaan, ada research untuk mengetahui dan pengulangan, ada word count untuk memberikan data statistik tentang jumlah halaman. Kemudian ada grup language, di situ ada translate dan juga language. Language ini biasanya digunakan untuk mengganti bahasa atau menerjemahkan bahasa.
Yang pertama ada translate untuk menerjemahkan data ke dalam bahasa yang berbeda, ada language itu untuk menjalankan fasilitas penerjemahan bahasa. Kemudian kita pergi ke comments, yaitu digunakan untuk memberi dan menghapus komentar. Ada new comment untuk memasukkan komentar baru, delete untuk menghapus komentar, previous untuk memperlihatkan komentar sebelumnya, next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Kemudian kita pergi ke menu tab ke group tracking, yaitu terdapat track change. Track change ini menunda teks yang baru diubah sisinya. Final, show markup itu untuk menampilkan tanda finishing, show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan, ada reviewing pane untuk mengecek ulang tulisan. Kemudian kita pergi ke group change, yaitu change ini digunakan untuk melihat perubahan yang telah terjadi pada dokumen yang aktif, teman-teman. Ada accept, yaitu untuk menerima perubahan data, ada reject untuk menghapus perubahan data pada dokumen, ada previous untuk melihat ulang data yang lebih dahulu, ada next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian kita pergi ke group compare. Compare ini digunakan untuk membandingkan data, teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke group protect, yaitu ada block authors untuk membuat dokumen yang dibuat tidak bisa diubah, dan juga restrict editing untuk membatasi pengeditan pada dokumen. Nah, kemudian kita pergi ke menu tab terakhir, yaitu view. View ini biasanya digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja, teman-teman, untuk mengatur tampilan lembar kerja dalam layar serta pengaturan jendela lembar kerja. Nah, ini juga memiliki beberapa grup seperti show, document view, dan lain-lain, ada zoom juga dan lain-lain. Pertama, kita pergi ke document view. Grup document view ini digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja atau dokumen. Di sini ada print layout, yaitu mengubah tampilan layar, ada full screen reading untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh, ada web layout untuk mengubah layar dalam bentuk web view, ada outline mengubah tampilan layar ke bentuk outline view, ada draft untuk menulis dokumen yang diketik secara sekilas. Kemudian kita pergi ke ke group show, yaitu digunakan untuk menampilkan garis atau mistar sebagai pengantar kerja, teman-teman. Ini ada ruler. Nah, itu contohnya nanti. Nah, seperti itu, nanti akan hilang rulernya. Kemudian ada grid line, itu untuk menampilkan kotak-kotak. Kemudian ada navigation pane, itu digunakan untuk membantu kita mencari dokumen. Kemudian kita ke zoom, digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dokumen pada layar monitor. Di sini ada. Kemudian kita pergi ke window, yaitu ada new window untuk membuka jendela baru, ada arrange all untuk seluruh dokumen yang aktif, split untuk membagi dokumen aktif, view side by side untuk melihat dokumen satu persatu dengan posisi berdampingan, ada synchronous scrolling untuk menggeser dua data atau lebih. Kemudian ada reset window position, yaitu untuk men-set ulang posisi jendela. Kemudian ada switch window, yaitu untuk mengganti dokumen pada dokumen yang aktif. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita pergi ke grup macros, yaitu digunakan untuk mengaktifkan dokumen maker. Seperti itu, teman-teman. Ya, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan menu-menu dalam file Word tersebut. Semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, dan komen apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.